polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya, Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Jika Saka dapat membuktikan bahwa ia adalah korban salah tangkap, apa yang harus dilakukan? Korban salah tangkap merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Waktu pas sidang itu saya pernah bikin bahwasanya saya tuh nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas tentang Saka Tatal ya. Jadi tentang kekejaman oknum yang diduga menyiksa Saka Tatal seperti itu ya, yang tidak layak lah sebenarnya ya teman-teman ya. Teman, kita akan melihat video yang satu ini. Gugun, Aris Papua, Aris Papua, Parudiana. Kalau Gugun ngapain? Nyetrum, balsem, mukul, injak-injak, Kalau Aris Papua sama, mukulin. Luar biasa teman-teman. Ini adalah pengakuan dari Aldi ya, seorang saksi yang waktu itu juga hadir di sidang PK Saka Tatal ya teman-teman ya. Bang, pemukulan seperti apa Parudiana terhadap masnya? Langsung aja pancal, mukul, ibaratnya kepala lah. Langsung pukul-pukul aja di dalam kanit. Kalau untuk Aris Papua, Ya sama, mukulin. itu setiap hari, Enggak, sore aja itu sampai jam 12. setiap sore. Enggak, sorenya aja pas kena, dari jam setengah 5 sampai jam 12. Habis jam 12 kita pindah, mau masuk ke penjaraan, yang jaga penjaraan. Terus apa yang terjadi lagi? Jadi dipukulin lagi sama yang penjaga tahanan lo. Kalau yang buat tahanan enggak, baik semua. Penjaganya aja yang pakai gembok. Itu melihat semuanya dari yang semua yang tertangkap itu saling melihat disiksanya. Saling melihat depan-depanan. Ngeri ya teman-teman ya. Itu merubung bareng, itu hubungan. Kalau yang melihat Saka Tatal, apa yang Ya sama, dipukulin. Sama kayak kita kayak gini langsung dipukulin. yang terparah siapa? Eko, Hadi, Eka, saya, Jaya. Jadi itu ceritanya dan pengakuan dari Aldi ya teman-teman ya. Dan ini sosoknya yang diduga memukulin dan menyiksa, menganiaya itu terus ya teman-teman ya. Jadi ini lagi di mobil ya teman-teman ya. Ini bawa botol, ini botol apa kita juga tidak tahu ya. Ini adalah apa namanya, Aris Papua, yang di atas ini, yang di bawah ini adalah Gugun Gumilar ya teman-teman. Dan kita akan simak bagaimana sih pernyataan dari Bung Alvin Lim, seorang pengacara kondang atau pengacara senior yang beliau sudah malang melintang di dunia hukum atau di dunia advokat dan praktisi hukum pengacara ya teman-teman ya. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencing dia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Harusnya tuh penyelidikan itu dilakukan berdasarkan pendekatan saintifik, harusnya. Tapi mereka tidak. Ya, dilakukan dengan apa? Nih, dengan begini, sama polisi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini pengakuan Saka Tatal loh di media loh. Bahkan ya, Anda tahu yang namanya Uya di TV dia bilang itu polisi bejat, polisi bangsat katanya. Wow, mantap ya teman-teman ya. Ini pernyataan dari Bang Alvin Lim ya. Dan bagaimana sih sosok seorang Aris Papua ini, saya juga penasaran ya. Nah ini ya teman-teman ya, sosoknya seperti ini. Ini ada videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan simak ya selanjutnya pengakuan Aldi saat di persidangan. Ini juga menyedihkan ya teman-teman ya. Sangat sedih sekali nonton video ini. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya, Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang besar tuh, dia tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok saya diminumin air kencing. Satu gelas gede, semuanya harus minum.
minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. siapa yang paling jahat? Ya itu namanya. Apa tanggapan kalian tentang perihal seperti ini? Silahkan teman-teman komentar di kolom komentar video saya ya. Ada namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Pakwa sama Gugun. Aris Pakwa sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang ngetrem saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1 sampai nggak bisa pulang tuh bener-bener sama penjara itu udah bisa 5. Saya mau pulang aja keluar dari kali udah besok Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang ada maling apa itu, orang pada ngomong itu maling. Wah, saya bukan maling, itu masih kecil Pak, bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak, semuanya. Jadi dibilang itu maling katanya gitu ya teman-teman. Luar biasa biadabnya jika ini benar ya teman-teman ya. Tidak bisa kebayang ya teman-teman. Pak, berangkat Pak, apalagi di dalam saya udah ada fotonya, yang di dalam ada fotonya, dibilangnya hoax. Saya nggak ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya, jadi ya nggak tahu bilang apa yang nurut. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Saya tahu itu polisinya baik, pakai bajunya pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Tadi dikaki 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Tato. Si Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Sama rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukulin? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan itu nggak lari. Sampai pulang bener Pak. Kebobok aja sama itu. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu kejadian itu? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya bodoh darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya yang semua. Oke teman-teman, dan tidak bisa berkata-kata dengan hal ini ya teman-teman ya, karena ini hal yang sangat luar biasa, kejamnya dan kejinya jika hal ini benar adanya dan benar terjadi teman-teman ya. Pulang Pak, itu orang nggak tahu-tahu, orang macam ya buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apa lah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata-kata boleh disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak, saya di situ tambah disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat, tapi kalau Siti mah nggak ingat namanya juga Pak. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu sama akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong kalau ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya masih mending ya tembak mati. Saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Saka Tato nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah.
Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara. sampai ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng Pak, seneng. kita berdoa semoga ada keadilan di mahkamah. Demikian, terima kasih majelis. Luar biasa penderitaannya beberapa terpidana jika mereka ini ternyata tidak bersalah akan tapi harus merasakan dan harus menjalani dan harus mengalami sebuah dugaan-dugaan penganiayaan seperti apa yang saksi sampaikan saat di sidang PK Saka Tatal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hal ini mungkin bisa membuat kita semakin terang benderang di kasus Vina Cirebon ini, semakin tahu bagaimana sih sebenarnya kasus ini walaupun kita tidak pernah mengerti tentang hukum ya teman-teman. Dan kita akan kupas dan kita akan kuak lagi kasus-kasus atau berita-berita yang lebih seru daripada ini untuk hari berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton video saya hingga selesai.